Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa bincang-bincang pada malam hari ini. Tentunya kita akan membahas yang berkaitan dengan yang sudah kita dengar dari channel YouTube Bapak Dr. Yonatan Purnomo SHMTH yang barusan kita sudah ikuti. Tentunya banyak sekali tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang ingin belajar lebih jauh. Bagaimana sih kira-kira penjelasan yang lebih detail mungkin ya lebih masuk lagi kira-kira apa hal yang harus kita pelajari. Nah, ini kalau kita mendengar dari tema yang dibawakan tentang kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa Yesus dibangkitkan? Ini menjadi pertanyaan yang cukup menggelitik tentunya bagi orang-orang Kristen pada umumnya ya yang mereka sudah selama ini tahu bahwa memang ayat ini cukup menimbulkan satu perdebatan di kalangan para teolog dan juga orang-orang Kristen. Nah, kalau misalnya kita tadi mendengar di dalam YouTube-nya, ada penyebutan tentang kanon, kata kanon Alkitab, yang seringkali disebut-sebut oleh Bapak Dr. Yonatan Purnomo. Kira-kira menurut teman-teman, apa sih penjelasan tentang kanon Alkitab yang disebut teks Bizantin itu? Apa yang eh, dimengerti tentang bagaimana cara atau yang kita mengerti tentang Alkitab yang kanon. Tentunya kan harus ada penjelasannya secara detail ya. Mungkin teman-teman bisa ngasih penjelasan. Shalom, selamat malam buat kita semua. Kalau Shalom Pak Engki. Terima kasih di kalau dalam Kristus. Ya, kalau menyangkut kanon itu terlalu banyak PR yang harus kita bereskan dan harus menyamakan persepsi. Karena yang ada saat ini di mata para teolog maupun daripada pembelajar-pembelajar, istilah kanon sendiri itu sudah membawa masalah, kemudian pengertian, kemudian cara mengidentifikasi dari klaim-klaim yang ada itu menjadi masalah gitu. Kalau kita berbicara tentang kanon, tentu eh, ada sesuatu yang resmi dari awal gitu ya. Cuman perkaranya bahwa misalnya untuk Alkitab, kita sudah sepakat nih, semua sudah sepakat bahwa untuk perjanjian baru itu 27 kitab, ya kan? Kemudian perjanjian lama tuh sekian. Kemudian untuk beberapa gereja tertentu mereka mengadopsi ada beberapa kitab tambahan ya, itu yang bisa disebut kalau di Katolik itu Deuterokanonika. Tapi untuk di gereja Ortodoks, gereja ini itu ada beberapa juga tambahan daripada kitab-kitab ini semua. Tapi yang menjadi masalah itu peristiwa pengkanonannya ini gitu loh. Ini yang menjadi masalah karena dikaitkan dengan teks sumbernya gitu kan. Sedangkan orang meyakini pada saat ini bahwa teks sumber yang sah, yang lebih mumpuni karena berdasarkan bukti sejarah atau bukti ketuaannya itu mereka ini kan bahwa mengindikasikan bahwa teks Sinaiticus teks Vatikanus itu adalah eh, teks sumber yang paling lama sehingga teks ini menjadi sandaran bahwa inilah teks Injil yang pertama-tama. Nah, sedangkan kita yang sudah mempelajari kita melihat bahwa teks Sinaiticus maupun Vatikanus itu mengandung banyak sekali kelemahan, ya kan? Baik dari isi, perubahan, gramatika, kemudian sumber teksnya sendiri, kalau kita lihat dari dalam bukunya sendiri, itu membawa kita kepada tidak percaya gitu. Nah ini yang menjadi masalah gitu kan, karena orang pada saat ini mengatakan bahwa yang dikanonkan itu judul-judul yang ada di dalam kitab gitu kan, bukan isinya gitu kan. Nah ini juga satu satu kenyataan yang kita harus bereskan gitu ya. Saya ambil contoh aja, misalnya Undang-Undang Dasar 45 disahkan di TOK di 17 Agustus 1945.
Oh, yang disahkan itu adalah pasal ininya aja, apa namanya, judul-judulnya gitu. Sedangkan isinya itu belum gitu kan. Nah, itu nggak mungkin ya untuk satu Alkitab menjadi sandaran itu tidak mungkin kita hanya pakai judul-judulnya saja gitu kan. Sudah pasti itu isinya harus mengikat gitu loh. Nah, ini pengetahuan yang tidak diketahui dan tidak disebarluaskan gitu ya oleh para pengajar-pengajar teolog, pengajar-pengajar yang ada di dunia gitu. Bagi kita yang mempercayai bahwa ketika ini dikanonkan, ya kan, baik judul, ya kan, keteraturan sampai kepada isinya itu harus sama gitu loh. Kalau kita ambil istilah kanon itu sebagai satu standar, satu ukuran, ya tongkat pengukur, yaitu disitulah peristiwa pengkanonan itu yang dimulai dari Hippo, Konsili Hippo sampai dengan Kartago, gitu. Disitulah catatan daripada rasul-rasul yang sudah disalin, ya kan, yang disalin ulang itu kan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, gitu kan. Awal mulanya gitu kan ada ke bahasa Gotik, bahasa Syria, ini semua. Nah, itu tentu kita mengakui ada kelemahan-kelemahan gitu kan, ada kesalahan ininya. Nah, ketika peristiwa kanonannya itulah masing-masing teks itu dikembalikan dilihat oleh gereja mula-mula gitu kan. Loh, ini yang sama, ini tidak gitu kan. Disitulah proses filterisasinya, mencocokkan kembali. Ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, dipikirnya cuma judul aja gitu kan. Padahal kan tidak. Semua isinya harus dilihatkan sama, ya kan? Termasuk kalau ada yang salah catat, salah judul, salah ini, salah abjad atau salah susunan, itu dikembalikan pada saat itu. Nah, ini yang kita mengerti bahwa inilah kanon, inilah Alkitab yang kanon gitu lah. Nah, pengertiannya sekarang yang kedua yang menjadi rancu juga, orang mengatakan teks Bizantin itu kan lahirnya abad 19-20, ya kan? Kenapa kok bisa bisa ditarik sebagai teks yang awal mula gitu ya, yang bisa dibilang jadi teks yang kanon. Nah, ini yang lupa itu. Para pengajar yang saya hormati ini, memang kalau saya melihat bahwa teks itu kan eh, ada, ya kan, ketika di apa namanya dicocokkan itu kan memakai teks yang sama gitu kan, bahasa yang sama gitu kan. Dan itu yang hidup dari gereja mula-mula sampai waktu berkembang, dan kalau dibilang teks Bizantin itu berkembangnya di wilayah wilayah yang disebut wilayah Bizantin gitu loh, ya kan? Sehingga menjadi majority teks gitu loh. Nah, sedangkan teks dari WHNU gitu kan, terutama dari Westcott and Hort yang dimulai dikembangkan, ditemukan kembali oleh Tisendor, itu kan berkembangnya di Barat, ya kan? Kemudian ini dipakai diyakini bahwa ini yang benar gitu, sehingga mengalahkan teks Bizantin. Nah, teks Bizantin sendiri itu kan bukan kodeks, tapi kan dia teks gitu loh. Nah, prakanon, ya kan, prakanon yang saya yakini teks itu kan sudah ada dan dipakai oleh oleh rasul dan penyalin-penyalin gitu ya. Ya, Dan teks pada inilah awal yang abad Pak ya. awal sebelum Nah, sebelum katakanlah sebelum WHNU ya tahun 330 atau apa. Itu kan ya, ada protokanon yang memakai teks gitu di Santin. Nah, inilah yang dijaga oleh para bapak-bapak gereja, ya kan, yang berada di wilayah Bizantin. Teks inilah yang mempunyai catatan lengkap tentang kopi asli gitu loh. Yang kita yakini inilah catatan yang ineransi gitu loh. Tidak ada salah gitu loh. Nah, inilah sebagai standar baku yang dipakai untuk mengkanonkan ketika dari mana-mana datang dicocokkan dengan ini gitu. Nah, ini yang harus dipahami bahwa eh,
upaya apa namanya istilah kanon itu kita harus kembali ke sini gitu loh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Engki. Tentunya teman-teman juga bisa menanggapi, karena begini, kalau saya mendengar banyak dari luar ya, artinya teman-teman Kristen sendiri, itu kelihatannya kata kanon ini kok hampir belum pernah didengar sebelumnya, ya kan? Nah, apakah benar bahwa Alkitab teks Bizantin itu memang pernah dikanonkan gitu loh? Nah, apakah yang lain juga tidak kanon? Ini kan jadi problem. Nah, tentunya kan harus ada pembedaan yang pasti yang jelas. Apakah teks selain Bizantin yang katanya itu satu-satunya teks yang pernah dikanon menurut eh, penyampaian dari Dr. Yonathan Purnomo, itu banyak teman-teman yang meragukan. Loh, kenapa? Karena Bizantin banyak salah. Apalagi Bizantin baru muncul di abad 16 katanya begitu. Atau mungkin abad 19 lah mereka baru tahu. Nah, ini kan menimbulkan satu pertanyaan, problem yang tidak mereka bisa pahami. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman bisa memberikan penjelasan yang lebih masuk akal? Artinya begini, tentunya harusnya, misalnya kalau sebuah lembaga yang resmi itu seharusnya yang paling berhak untuk membuat keputusan-keputusan. Misalnya, kalau di dalam keputusan presiden membuat undang-undang, itu kan artinya ketika presiden mensahkan, itu kan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian misalnya DPR membuat undang-undang kan juga diakui. Nah, misalnya kalau saya membuat undang-undang, ya kan, kan tidak mungkin semua orang mengikuti atau bahkan mengakui, ya kan? Logikanya kan begitu. Nah, bisa nggak teman-teman menjelaskan kira-kira eh, bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk lebih detail mengenai lembaga yang seharusnya boleh membuat kanon. Ya, jadi lembaga apa yang seharusnya membuat kanon dan memang apakah itu yang memang seharusnya melakukan bukan orang lain. Misalnya gini, ada yang mengatakan bahwa mungkin Luther pernah membuat terjemahan, ya kan, seperti disampaikan oleh Dr. Yonathan. Kemudian Tyndale, Zwingli, semua membuat terjemahan. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Apakah itu yang dikatakan kanon? Atau mungkin begini yang sekarang ada UBS, misalnya mensahkan sebuah Alkitab. Apakah itu diizinkan? Kenapa kok boleh, kenapa tidak? Kira-kira ada nggak penjelasan dari teman-teman yang bisa membantu teman-teman eh, teman-teman Kristen kita yang lain yang belum paham sampai saat ini? Selamat malam Pak Fendi. Ya, silakan Pak Danus. Ya, terima kasih waktunya. Saya ingin menyampaikan pendapat saya ya, sekedar melengkapi atau mungkin eh, menggali lebih dalam lagi sebenarnya apa itu kanon. Saya berangkat dari definisi sebenarnya. Kalau memperdebatkan sesuatu rata-rata kan harus berangkat dari definisi dulu. Sebenarnya apa itu kanon? Nah, yang saya ketahui itu kanon itu sebenarnya adalah kumpulan kitab atau kitab suci yang punya otoritas yang berwibawa. Sederhananya begitu pemahaman saya. Bahwa syarat-syarat yang dipakai untuk menentukan kitab itu menjadi kanon, ya seperti penjelasan Pak Yonatan, bahwa itu harus dikeluarkan oleh lembaga yang punya otoritas. Dalam hal ini gereja. Nah, ternyata kan di masa lalu, bapak-bapak gereja itu berkumpul melakukan konsili sebagaimana contoh di kisah para rasul itu kan contoh yang dilakukan oleh para rasul dulu.
yang kemudian diikuti oleh bapak-bapak gereja. Dan terkait dengan Alkitab itu sendiri, atau kitab suci, teks-teks mana yang harus dipakai, ya itu sudah dibawa dalam lembaga gereja, dalam hal ini konsili. Yaitu tadi sudah dijelaskan Pak Hengki, mulai dari 393 di Hippo sampai kemudian 419 di Kartago. Nah, itu kan rentetan di mana bagaimana bapak-bapak gereja berkumpul untuk menyusun kembali mana yang harus dipakai. Karena pada waktu itu kan banyak beredar kitab-kitab yang juga dibuat oleh orang-orang yang ternyata diketahui bukan dari murid para rasul, bisa saja demikian. Dan pada waktu itu kan banyak kitab-kitab yang beredar. Dan begini, ada satu hal yang saya soroti ya, karena ini berbicara yang sangat fundamental. Ketika kita bicara iman, ketika kita bicara keselamatan, kepercayaan kita kepada Tuhan, di mana Tuhan itu adalah Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang tidak pernah salah lah tentunya. Allah yang maha kuasa. Sudah pasti ada satu hal yang saya soroti di sini, di mana ya Tuhan yang mengajarkan murid-murid, dan sampai murid-murid punya murid lagi, tentunya yang dia adalah kebenaran. Sesuatu yang tidak boleh salah. Itu sebabnya hubungannya dengan Roh Kudus berperan sangat penting dalam hal seperti ini. Apalagi dalam konteks menyusun atau menyalin kembali. Apakah peran Roh Kudus atau Roh Kudus itu sendiri mengizinkan orang untuk menyalin sesuatu yang salah? Itu kan tidak mungkin. Yang saya soroti di situ. Sehingga kalau kita mau jujur, harusnya ketika kita bicara Alkitab, bahkan hingga detik ini, perdebatan di mana-mana terjadi. Pertanyaannya, Roh Kudus yang adalah sejati itu, yang adalah kebenaran itu memimpin terhadap penyalinan yang mana? Nah, ini harusnya kan dipertanyakan. Terlepas dari orang punya argumen untuk membangun pembenaran-pembenaran, tetapi saya menyorotinya di situ. Nah, kembali kepada otoritas gereja tadi. Sesungguhnya itu adalah cara bagaimana, yang saya lihat adalah itu cara bagaimana Tuhan memelihara ajarannya, memelihara kitab yang sudah ditulis oleh para rasul, yang diilhami oleh Roh Kudus itu sendiri, untuk menjaga supaya yang benar adalah yang benar. Kitab yang mana itu? Nah, salah satunya yang saya lihat adalah hasil konsili itu. Jadi, kalau kembali ke definisi awal bahwa yang saya katakan, Alkitab atau kitab suci yang memiliki otoritas atau memiliki kewibawaan, ya harusnya itu dikeluarkan oleh lembaga yang punya otoritas. Nah, pertanyaannya, apakah orang per orang atau satu dua orang itu adalah mereka punya otoritas untuk itu? Sementara kita bicara kelembagaan, kita bicara gereja yang notabene memelihara iman itu. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak Fendi tadi, mana yang perlu kita lihat untuk menjawab berbagai perdebatan, kebingungan orang yang hingga detik ini berbicara soal kanon itu, ya bagi saya kita kembali aja kepada lembaga yang punya otoritas, yaitu hasil konsili dari bapak-bapak gereja. Saya kira itu sih Pak Fendi dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Tentunya eh, artinya begini. Jadi harusnya lembaga yang menerbitkan atau memunculkan Alkitab adalah lembaga
resmi yang punya otoritas gitu Pak ya. Jadi yang mereka melakukan sidang konsili, kemudian mereka mencocokkan Alkitab yang sudah ada, yang autograf mungkin ya, tulisan para rasul. Nah, kemudian itu yang dipakai dan disalin untuk dipakai sebagai Alkitab yang resmi gitu ya. Dan bukan dari buatan orang per orang, ya kan Pak? Karena kalau saya lihat dari hasil eh, tulisan beberapa yang notabene katanya Bapak Gereja, mereka yang membuat terjemahan-terjemahan sendiri itu ternyata memang banyak salinan-salinan yang tidak tepat gitu, atau bahkan ada yang tidak ada, tidak cocok satu dengan yang lain gitu. Itu dari salinan yang ada. Belum kalau dicocokkan dengan yang dari teks Bizantin tadi. Jadi artinya seharusnya ada satu yang bisa dipakai. Nah, menurut Dr. Yonatan, satu-satunya nol kesalahan adalah teks Bizantin. Nah, makanya di sini kita coba akan melihat apa sih yang eh, disebut kitab yang tanpa salah tadi, yang merupakan teks yang harusnya dipakai oleh semua umat Kristen, ya kan? Nah, yang di sini yang kita sudah dengar yaitu tentang contohnya di dalam Matius 20 ayat yang ke-19 kan. Nah, itu disebutkan di sana dan pada hari yang ketiga di ayat yang terakhir, di frasa terakhir itu dia akan dibangkitkan. Nah, yang menurut Dr. Yonatan itu di dalam teks asli Bizantin itu berbeda. Di sana dikatakan dan pada hari yang ketiga dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Nah, ini contoh sebagai kasus bahwa teks yang asli dari hasil konsili itu berbeda dengan teks yang dari orang per orang yang dibuat oleh orang per orang yang ditemu dari teks-teks yang sebenarnya sudah dibuang, ya kan? Nah, dari sini mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan masukan yang lebih jauh lagi. Sebenarnya yang disebut ineransi itu kira-kira seharusnya bagaimana ya? Apakah memang eh, tidak boleh ada kesalahannya? Kalau tidak boleh ada kesalahan, kenapa kok antara teks yang satu dengan yang lain, apalagi terjemahan, itu berbeda-beda? Banyak yang tidak sama. Nah, mungkin kalau dari yang mereka punya satu apa ya, eh, satu lembaga misalnya itu mengeluarkan beberapa terjemahan ya, mungkin mirip-mirip ya, tapi untuk lembaga yang berbeda itu sangat berbeda sekali. Bahkan eh, apa ada yang tidak cocok begitu. Apa yang dimaksudkan dengan intoleransi sebetulnya? Yang harusnya bagaimana? Supaya kita ini sebagai orang Kristen ini tidak ragu-ragu bahwa Alkitab ini betul-betul intoleransi, tidak ada kesalahan. Sementara yang disebutkan oleh Dr. Yonatan itu ada perbedaan tadi di dalam Matius 20 ayat 19. Silakan, ada yang bisa membantu teman-teman? Ya, Pak Fendi. Jadi berkaitan dengan ineransi dan kanon itu sebenarnya bagi kita sudah selesai gitu loh. Bagi kita Biblikos loh ya, tim Biblikos. Jadi yang ineransi itu tanpa salah, nol kesalahan itu ya yang kanon begitu. Bicarakan tadi tentang kanon, kemudian kita bicara tentang intoleransi. Nah, mungkin ada banyak teman kita yang kurang paham tentang yang dimaksud dengan yang mana sih yang dikanonkan. Nah, karena ada anggapan bahwa terjemahan-terjemahan yang ada di seluruh dunia ini kan sangat banyak. Apakah tidak ada satupun yang dikanonkan? Nah, terus yang mana sebenarnya yang seharusnya dikanonkan? Apakah terjemahannya atau sumber teksnya?
Nah, itu yang mungkin belum dipahami oleh banyak teman-teman kita di luar. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa memberikan masukan yang dimaksud kanon itu yang mana? Apakah terjemahannya atau sumber teksnya? Coba Baik, bisa itu dibantu? Ya. ya, Pak Sumber Fendi teksnya. dari Indra Samudra. Jadi Oke, eh, silakan. saya juga membaca dari kolom komentar di video YouTube-nya Pak Yonatan Purnomo. Jadi memang banyak komentar yang sepertinya memang harus dikasih penjelasan lebih rinci. Mereka bingung antara mengapa Pak Yonatan itu perseorangan lalu bisa menerjemahkan. Jadi sepertinya eh, para penonton yang menulis komentar itu salah memahami. Jadi Pak Yonatan itu menjelaskan bahwa kalau menerjemahkan Zwingli, Martin Luther, Zizendorf, Yonatan Purnomo, ya boleh menerjemahkan. Yang dipermasalahkan Pak Yonatan adalah pengkanonan. Jadi yang otoritas yang bisa mengkanonkan itu jelas-jelas otoritas gereja yang pada waktu itu yang di Kartago itu masih ada kelima patriarkan. Jadi mereka yang sah di gereja mula-mula belum ada skisma besar waktu itu. Nah, gereja waktu itu yang mengkanon. Nah, sementara kalau terjemah boleh. Jadi Pak Yonatan eh, para berhak untuk menerjemahkan, cuma yang dia terjemahkan itu berdasarkan teks yang mana? Teks yang kanon, yang Bizantium. Itu yang menjadi titik persoalan. Jadi kalau dia menerjemahkan, tapi terjemahkan Vulgata misalnya atau WHNU, dia ngambil teks mana? Teks kanon. Nah, teks kanon itu yang mana? Yang sudah ditetapkan gereja di Kartago. Nah, ada juga yang mempertanyakan, oh di Kartago itu tidak hasil konsili. Nah, yang seperti itu teman-teman YouTube yang lain harus membaca lagi, belajar lagi hasil-hasil konsili. Jadi silakan masing-masing mencari hasil konsili Kartago itu apa saja. Apa benar di situ ada penetapan eh, ini apa kanon, ini daftar-daftar PB yang berlaku yang dipegang oleh gereja mula-mula waktu itu. Nah, ini yang menjadi harusnya eh, para penonton, apa semua para netizen itu bisa memahami, warga gereja harusnya bisa memahami perbedaan antara yang berhak mengkanon dan yang berhak menerjemahkan. Kalau orang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menerjemahkan dalam satu bahasa, itu sangat bagus. Pertanyaannya, kenapa sih dia tidak mau menggunakan teks yang kanon, yang sudah dikanonkan? Ini menjadi persoalan. Saya membaca selama ini, nah itu satu hal antara kanon dan terjemahan. Jadi kalau terjemahan bebas, boleh, siapapun boleh. Tetapi yang mengkanon itu harus otoritas gereja dan itu sudah dilaksanakan. Itu Ya, baik. demikian dari Artinya saya. begini mungkin ya. Mungkin lebih detailnya, kalau tidak salah tadi saya tangkap, artinya kan terjemahan itu diambil dari teks yang pernah dikanonkan, begitu kan? Iya, iya, Atau betul. orang-orang biasanya menerjemahkan sebuah Alkitab itu kan mengambil dari sumber teks yang ada. Misalnya Perjanjian Lama, kata Dr. Yonatan kan itu ada yang dari Masoretes, ada yang dari Septuaginta, Septuaginta. ya kan, dalam bahasa Yunani. Nah, kalau Perjanjian Baru itu diambil dari teks bahasa Yunani. Nah, itu ada beberapa sumber teks, misalnya seperti Bizantin, kemudian Textus Sinaiticus, Receptus, kemudian kritik PS, Sinaiticus. tekstual, itu kan. Jadi Metode. Ya, artinya ini sumber teks yang seharusnya bisa menjadi data sumber valid yang bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, yang sumber betul. teks yang tadi itu yang tidak boleh sembarangan orang untuk membuat atau mengkanonkan, ya kan? Artinya kan harus ada lembaga resmi yang mengkanonkan dari sumber teks tadi. Begitu ya, Bapak-bapak. Nah, sedangkan yang terjemahan itu boleh perorangan membuat terjemahan atau orang banyak boleh Lembaga. kan? Gini Pak Lembaga, Fadli,
Ya, apalagi lembaga ya boleh. Cuman maksudnya kalau hanya terjemahan, mungkin semua orang boleh melakukan terjemahan kan ke dalam bahasa masing-masing gitu ya. Yang penting sumber teksnya itu apakah pernah dikanonkan atau tidak, begitu maksudnya ya. Pak Iya, Fendi, saya iya. ingin meluruskan sedikit gitu loh. Kalau masalah Ya, kanon silakan. itu final, itu hasil Kartago udah nggak bisa kita kutak-atik lagi. Jadi tidak ada lagi pengkanonan di masa setelah Kartago gitu loh. Ya, Ini ini kita harus sepakat gitu kan bahwa kanon itu sudah selesai dengan ditetapkan oleh konsili gereja, ya kan? Nah, memang pada waktu itu kan Tahun tidak berwujud buku 419 ya. Alkitab, tetapi kan ini nih sudah nih, ya kan? Malah kalau kita mau saklek perjanjian lama itu pakai Septuaginta, ya kan? Yang apa namanya, yang perjanjian baru itu fragmen-fragmen yang ditulis dalam teks Bizantin yang kita kenal gitu kan, yang dipertahankan gitu loh. Nah, pengkanonan itu sudah selesai. Nah, persoalannya sekarang adalah di masa setelah ini ada muncul upaya untuk menerjemahkan gitu loh. Nah, pertanyaannya siapa yang berhak menerjemahkan? Ya, kalau masalah menerjemahkan itu semua orang bisa, tetapi masalahnya apakah dia bisa menerjemahkan sesuai dengan apa yang menjadi soul daripada kitab yang sudah dikanonkan ini gitu loh. Nah, kalau saya melihat di banyak dunia, orang itu tidak menerjemahkan. Kalau istilah kita mau saklek itu kita butuh translator gitu, translator gitu loh, yang betul-betul berpengetahuan dan ini. Nah, kecuali kalau ini buku Alkitab ini harus disertai Roh Kudus ini, ya kan, untuk bisa membawa betul-betul. Karena apa? Alkitab yang kanon ketika Tuhan sudah berfirman jelas, sudah diberikan dengan jelas kepada kita, ya kan? Tinggal ini yang harus dibawa di dalam terjemahan, maksudnya juga sama, gitu. Nah, yang saya lihat di sini banyak Alkitab itu bukan terjemahan, itu sudah isinya pengertian gitu loh, sudah ditambah dikurangin gitu loh, ya kan? Sudah masuk pendapat-pendapat yang lain gitu. Kemudian dimix, dicampur aduk, ambil dari sumber ini, ambil dari sumber ini. Nah, secara sumber aja sudah salah. Nah, cuman satu keyakinan kita yang saya bahagia seumur umur sampai ini saya sungguh bahagia. Ternyata di selama pengalaman saya ini Alkitab kita ini terlalu banyak kontroversi dan membuat kita bingung. Ternyata di masa ini kita ketemu, ya kan? Kita membuktikan bahwa ada firman Tuhan yang sudah ditulis oleh para rasul, dijaga sampai sekarang dan terbukti sudah menjadi Alkitab di dalam bahasa ini yang pakai teks namanya teks Bizantin, dijaga dan itu betul-betul tidak ada kesalahan. Nah, tidak ada di kesalahan ya kan dalam bentuk aslinya ketika diterjemahkan juga pakai gramatika, pakai ilmu yang ininya tidak ditambah, tidak dikurangi, hanya perlu kalau ada eh, padanan kata yang kurang tepat dideskripsikan, ditambah penjelasan, tetapi itu betul-betul menerjemahkan gitu loh. Jadi pakai pakai cara seperti ini sehingga kita betul-betul melihat ini Alkitab terjemahan gitu loh. Tapi kalau sekarang kita lihat Alkitab kita ini bukan Alkitab terjemahan, ini Alkitab versi Indonesia gitu loh. Itu yang terjadi saat ini yang saya lihat gitu. Jadi sekali lagi saya simpulkan pengkanonan itu tidak ada lagi. Final, Pak Yafet sudah itu, selesai di Kartago. Pak Yafet, Ya, Pak Fendi. i- ya, Kembali. saya Oke, pikir, silakan. ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Hengki itu kan pertanyaan pada umumnya netizen, dan bahkan ada netizen yang mempertanyakan dari penjelasan Dr. Yonatan kan bahwa apakah Alkitab yang kita pegang sekarang itu tidak kanon. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya kira wajar. Dan saya pikir semua orang Kristen baru mendengarkan
penjelasan itu artinya kata-kata kanon dan tidak kanon itu dari apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan. Karena selama ini kan kita tidak pernah mendengarkan itu. Selama saya menjadi orang Kristen, ya baru sekarang-sekarang ini baru kita bisa mendengarkan, oh ternyata ada kata kanon dan tidak kanon ya yang dipakai sekarang. Nah, yang selama ini kan yang kita baca adalah terjemahan versi Indonesia. Nah, entah itu sudah dibumbuin dengan pemikiran manusia tidak diterjemahkan sesuai dengan gramatikanya atau tidak kan itu jelaskan kita tidak pernah mendengarkan itu. Karena yang dijelaskan itu ya hanya arti rohani dan itu terus dari tahun ke tahun kan itu yang disuguhkan kepada kita. Nah, ketika sekarang ada yang menjelaskan tentang Alkitab kanon dan tidak kanon, ini kan membuat orang Kristen banyak yang terperanjat, kaget lah, ya kan? Ya, termasuk kita-kita juga kan ya baru-baru sekarang ini aja kita dengarkan itu. Nah, ini kan yang perlu diberikan penjelasan kepada mereka bahwa ya memang kalau penterjemah menerjemahkan Alkitab itu ya seperti dikatakan Pak Hengki tadi ya siapa saja bisa menerjemahkan. Ya. Tapi yang mengkanonkan Alkitab itu harus lembaga resmi. Dalam hal ini adalah gereja melalui konsili. Nah, itu yang baru sah. Tapi kalau misalnya pribadi-pribadi kan tidak mungkin bisa mengkanonkan Alkitab. Nah, dengan itu tidak sah secara hukum kan. Ya seperti di negara kita lah. Ya kan undang-undang itu kan disahkan oleh DPR dengan pemerintah. Ya kan, jadi bukan disahkan oleh perorangan sehingga undang-undang itu berlaku. Tapi lembaga yang sah. Nah, kata lembaga di sini yaitu gereja karena ada juga mempertanyakan, oh ini lembaga atau perusahaan? Ini berbicara tentang lembaga gereja. Nah, ini yang perlu juga dipertegas di situ. Lembaga gereja yang mensahkan melalui konsili. Nah, konsilinya itu ya terakhir itu yang disebutkan Pak Hengki di Kartago 419 Masehi. Karena di situ dulu kan masih ada dimunculkan 29 kitab. Tapi kemudian setelah di kanon ya tinggal 27 seperti yang kita pakai sekarang. Nah, mungkin itu yang perlu umat Kristen tahu supaya benar-benar bisa dipahami bahwa antara menerjemahkan Alkitab dengan mengkanon Alkitab dua hal yang berbeda. Ya, tidak sama. Nah, jadi ya kita sudah mendengarkan tadi beberapa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa ya lembaga resmi yang berotoritas dalam mengkanon Alkitab, yaitu melalui konsili. Nah, kemudian ya teksnya itu harus sesuai dengan autograf aslinya, ya tidak berbeda. Nah, tidak pernah direvisi berkali-kali seperti yang terjadi seperti sekarang kan banyak revisi. Misalnya TR itu sudah berapa kali direvisi, ya kan? Jadi ya kalau yang asli, yang kanon itu ya tidak pernah direvisi. Nah itu yang perlu dipahami oleh semua orang Kristen. Dan saya kira, nah ini yang perlu disampaikan supaya benar-benar dipahami oleh semua orang. Saya kira gitu Pak Fendi, Ya. tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yafet. Ya, saya tertarik sekali tadi juga yang disampaikan oleh Pak Hengki Asana itu mengenai waktu pengkanonan itu kan bukan hanya judulnya saja ya. Jadi artinya kan seluruh isinya itu yang harus disebutkan, dikanonkan, dicocokkan semua oleh Bapak Gereja waktu itu kan. Iya, ya Jadi memang detail pengertiannya begitu. isinya kan. Iya, memang pengertiannya begitu. Oh, Ya sama lah harus dengan itu. pemerintah kan baru ini kan mensahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kan tidak mungkin pasal-pasalnya tidak ikut disahkan, hanya judulnya KUHP kan tidak masuk akal itu. Pengertian-pengertian yang dibangun oleh teolog-teolog. Ya saya juga kadang-kala berpikir ini teolog-teolog yang membangun narasi begitu tuh pintar apa bodoh kan. Itu kan kadang-kala kita berpikir seperti itu karena membangun narasi tapi menyesatkan pemikiran gitu loh. Masa misalnya pasal-pasalnya tidak isinya tidak dia termasuk di kanon, hanya judulnya ada. Misalnya, oh Injil Matius itu aja yang di kanon, tapi isinya di dalam dari pasal 1 ayat 1 sampai
pasal terakhir, ayat terakhir tidak dikanon. Kan tidak masuk akal itu. Pengertian-pengertian begitu. Nah ini dan juga perlu isinya kita sampaikan kepada banyak orang Kristen, saya kira. Ya, itu Pak Eki sudah mulai menanggapi. enggak, Silakan dan Pak Eki. isinya Pak itu Fendi, yang jelas yang isinya Sebentar, itu ya. adalah teks Bizantin. Isinya itu ditulis dengan teks Bizantin, Pak, yang kita identifikasi dari awal sampai sekarang tidak berubah. Makanya kita bilang autograf dan kopi asli yang dijaga itulah Alkitab kita, yang menjadi Alkitab kita yang ineransi gitu loh. Nah, ini yang tidak pernah bisa dirubah-rubah dan kita sudah bersyukur sekali Tuhan kita maha dahsyat. Dia pasti menjaga firman-Nya. Nah, kalau sudah begini kita jemaat Kristen kan enak gitu loh. Ya kan? Tuhan sudah Sudah memberikan ketemu ini aslinya. kan aslinya, tidak ada kontradiksi, tidak ada kesalahan, membuktikan dia Tuhan seperti yang sudah dijelaskan. Masa ini antara teks yang satu dengan teks yang ini berbeda gitu kan? Itu kan nggak mungkin. Tugas pada waktu itu gereja mula-mula itu blanko nih mereka nih. Oh, ini menyimpang dikit ini, nggak pakai, buang gitu loh istilahnya gitu kan. Ini ada kurang sedikit, enggak nih, nggak boleh nih, nggak boleh dipakai nih. Nah, yang jaga, yang sesuai dengan aslinya tetap terjaga. Itulah orang yang masalahnya sekarang kalangan Barat itu membenci apa yang ada yang disimpan di kalangan Timur, di gereja-gereja Timur. Ini Hmm. juga jadi masalah gitu loh. Ya, 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 Kalau ya. tidak ada anti anti Di timur. kekristenan Timur, ini tidak akan terjadi. Kalau lapang terbuka, ayo lihat lagi data-data yang ada di gereja Timur. Inilah yang mereka nggak punya. Dan kita ini bersyukur di Biblikos itu kita jangkau data-data ini kita punya. Sehingga kita tahu perkembangan dari zaman ke zaman. Oh ternyata begini gitu. Good, very good. Thank you. Ya, bagus. Nah, tadi saya juga tergelitik sebentar untuk Pak Indra ya. Saya tergelitik juga dengan pembicaraan dari Pak Yafet. Artinya kan eh, apa Alkitab yang kanon itu tidak mengalami revisi kan? Kenapa? Karena si penulisnya sudah tidak ada, tapi masih direvisi terus. Ini dari sumber teks loh ya, bukan terjemahan. Dari sumber teks itu masih direvisi. Kalau tidak salah saya pernah mendengar dari seminar Bapak Dr. Yonatan Purnomo. Nah, sumber teksnya direvisi terus. Seperti misalnya punyanya TR, Textus Receptus. Itu sampai 30 versi kalau tidak salah. Kemudian dari Nestle Aland itu sekarang sudah mau yang ke-29, NA29. Terus kemudian dari WANU juga mau yang kelima dan seterusnya. Nah, ini kalau direvisi, saya rasa mungkin seharusnya juga tidak boleh kan ya. Kenapa? Karena tulisan itu kan yang asli sudah fix dan tidak boleh ada perubahan sedikit pun. Nah, sedangkan yang terjadi, kenapa kok harus masih direvisi? Nah, ini menurut Dr. Yonatan, ini seharusnya tidak dilakukan. Jadi artinya ketika kita mendapatkan yang kanon tadi seperti Pak Egi maksudkan, itu sudah final, ya kan? Dan yang tahu adalah bapak-bapak gereja pada zaman itu kan, karena mereka masih kemungkinan masih punya data validnya, autografnya kan, sehingga itu bisa dicocokkan. Ya, kalau penulisnya sudah tidak ada, bagaimana bisa dirubah-rubah? Bisa marah dia nanti kan. Kok tulisannya berubah, orangnya sudah tidak ada begitu. Ya, Iya. baik. Silakan Tapi ada yang argumen. menanggapi. Ya, tapi ada argumen netizen juga begini, Pak Fendi, Ya, bahwa bagaimana? terjadinya revisi-revisi itu karena naskah apa teks-teksnya atau tulisan-tulisannya baru ditemukan yang lain. Nah, dia ambil contoh seperti misalnya katakanlah itu penemuan apa namanya di ini kitab Di- Yesaya itu di Laut Mati. Nah, jadi Ya, sehingga ada revisi-revisi karena katanya sering ditemukan.
Nah, makanya ada revisi-revisi memperbaiki itu. Nah, itu ada argumen netizen seperti itu, Pak. Nah, kira-kira bagaimana jawabannya itu, Pak Fendi? Ya, Kalau ada ya, ya, pertanyaan. ya. Kalau kalau itu ditemukan, kenapa gini maksud saya? Di dalam satu, misalnya di dalam PB misalnya ya, itu kan sudah dicocokkan, sudah final, ya kan? Maksud saya, kalau sampai ada orang yang mengatakan, oh nanti akan direvisi lagi dengan penemuan yang lain, ini kan menjadi tidak cocok lagi kan? Artinya kan sudah pernah dicocokkan, sudah betul dari awal, kenapa kok masih harus direvisi sampai sekarang begitu loh? Ini kan menurut pemikiran saya sebetulnya ini juga kurang kurang tepat ya. Orangnya sudah tidak ada, boleh nggak kita merevisi yang sumber teks ya, kecuali terjemahan ya, seperti misalnya Pak Yonatan punya terjemahan. Nah, bolehlah mungkin kita kasih tahu, Pak, ini tolong direvisi. Bahasa Indonesianya sudah ganti, Pak, nggak tepat lagi gitu loh. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi artinya kan tidak boleh sembarangan orang memasukkan. Itu pun harus masuk ke dalam konsili lagi kan, bukan perorangan lagi. Nah, sedangkan konsili sudah final menurut Pak Engki tadi. Itu kan memang sudah dilakukan dan sekarang sudah tidak boleh lagi. Kenapa? Karena kitab yang autograf mungkin sudah nggak ada. Nah, hasil salinan yang resmi yang disahkan itu hanya tinggal teks Bizantin. Sedangkan yang lain mereka tidak punya sumber resmi yang kanon maksudnya, ya kan? Oke, baik. Mungkin Bung Indra tadi mau menanggapi. Ya, sekalian memberikan sumbangan sedikit. Eh, untuk netizen memang perlu kita edukasi bahwa bisa saja nanti akan ada temuan-temuan baru, tuh apa surat-surat yang yang Matius, salinan-salinan itu yang terbarukan lagi. Mungkin dari Laut Mati nanti ada keluar lagi. Karena apa? Pada waktu itu kekristenan itu tidak membakar, tidak dimusnahkan yang salah. Ya bisa saja disimpan di mana, tapi tidak dipakai lagi. Jadi itu memang itu kekayaan kekristenan ya, tidak dibakar, tidak dimusnahkan. Jadi disimpan, Sinaiticus kah, jadi apa, nanti ditemukan. Jadi ditemukan kapanpun nanti, itu sudah final di Kartago. Itu itu yang paling penting. Dan dicocokkan dengan autograf, para bisa dikenali oleh para murid, murid dari para murid masih bisa mengenali tulisan yang asli dan itu cocok dan sekarang pegangannya salinan. Nah, saya menanggapi soal kanon tadi yang sudah final. Faktanya netizen juga akan bisa mencari informasi kalau misalnya dibuka di mana-mana, ternyata proses kanonisasi itu kita sampaikan bahwa salah satu syarat untuk kanonisasi adalah itu harus oikumenes. Jadi itu sebabnya waktu di Kartago itu masih kelima patriarkan itu masih lengkap. Jadi kalau hanya mewakili satu unsur gereja itu bukan oikumenis dan tidak sah. Jadi di ruangan ini kita mau sampaikan kanonisasi yang dilakukan oleh satu gereja itu bukan oikumenis dan itu tidak sah. Yang sah itu yang di Kartago final. Itu saja tambahan dari saya yang bisa dibagikan untuk pencerahan untuk para netizen supaya bisa memahami. Terima kasih Pak Fendi. Ya, terima kasih. Semakin hangat saja pembicaraan kita ya. Tentunya ini cukup bisa mencerahkan ya teman-teman yang mungkin selama ini belum terlalu paham tentang Alkitab kanon ya. Kenapa? Karena memang ini merupakan hal yang baru didengar. Karena sebelumnya kita nggak pernah tahu, di dunia Barat tidak pernah membicarakan mengenai Alkitab kanon. Jadi saya percaya bahwa melalui pencerahan yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, ini menolong sekali untuk teman-teman yang bisa mau belajar lebih jauh lagi tentang Alkitab yang kanon. Karena sesuai dengan
bahasan yang ada di dalam YouTube Dr. Yonatan Purnomo, ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan dari sumber teksnya, belum dari terjemahannya. Ya, jadi kalau tidak salah Textus Receptus itu ada 2000-an, kemudian WANU atau Trititext itu ada 6.500 lebih kesalahan. Nah, ini akan dibicarakan terus dan akan dibuatkan programnya. Baik, apakah masih ada yang mau disampaikan oleh teman-teman di akhir penghujung acara kita malam hari ini? Ya Pak Pak Fendi. Fendi, Ya Ya, baik Nas. silakan siapa? bareng siapa? Siapa yang? Silakan. Siapa dulu, Pak Ikna atau Pak Adrianus? Oh ya, Nah, mungkin dari Pak Wilmar mau memberikan tambahan. Oh iya, terima kasih Pak Fendi. Terima Saya kasih. menanggapi dari yang disampaikan Dr. Yonatan di dalam pemaparan dengan judul kalau Yesus itu Tuhan, kenapa harus dibangkitkan? Sebenarnya itu salah satu bukti bahwa terjemahan yang diambil dari teks yang tidak kanon. Jadi itu buktinya. Pak Dr. Yonatan sudah membuktikan dari 6.000-an itu salah satu ini. Ini kan rencananya akan dibongkar ke depan ya. Tapi dimulai dengan salah satu itu. Kenapa Yesus harus dibangkitkan? Padahal pengertian secara gramatika yang sudah diterjemahkan itu harusnya membangkitkan dirinya sendiri dari kata anastisete. Nah, eh, ini bukti. Maka ketika netizen atau mungkin para teolog ingin membuktikan bahwa pendapat Pak Yonatan ini adalah keliru, adalah salah, ya semestinya membuat kajian tersendiri untuk membantah itu. Nah, ini yang lucu di dalam perdebatan teologi di luar sana. Hanya mengklaim seolah-olah yang dibuktikan ini salah, tetapi tidak melalui kajian. Hanya klaim-klaim begitu saja. Jadi agak miris sebenarnya ketika kita bicara keilmuan, tetapi di satu sisi hanya menyalahkan tetapi tidak membuat kajian-kajian yang membantah terhadap apa yang sudah dikaji oleh Dr. Yonatan. Nah, ini sebenarnya penting, pesan ini harus disampaikan supaya diskusi di luar sana itu menjadi berbobot. Karena saya orang hukum ya Pak ya, latar belakang saya hukum. Nah, ketika kita bicara gugat menggugat atau nuntut menuntut, klaim mengklaim, semestinya ada parameter yang dijadikan sebagai dasar ya, asas. Nah, contohnya begini, ketika Pak Fendi menuntut saya, ya Pak Fendi harusnya yang membuktikan. Dalam konteks perdata itu ada namanya actori incambit probatio. Siapa yang menuntut, dia yang harus membuktikan. Dalam konteks pidana, hukum pidana itu ada namanya actori incambit onus probandi. Siapa yang menuntut, dia yang harus membuktikan. Sekarang persoalannya ketika Pak Yonatan sudah membuktikan seperti ini dengan mengangkat berbagai macam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian orang mengatakan bahwa itu keliru. Kelirunya di mana? Pertanyaannya begitu. Ini kan yang terjadi. Dan saya kira kalau kita bicara keilmuan, membuktikan menurut hukum dan teori, katakanlah seperti itu, maka hal-hal yang sifatnya timbal balik ini dengan pengujian-pengujian itu harus dilakukan. Nah, yang terjadi sekarang berbeda. Ketika
yang diangkat pertama ini adalah Yesus itu, kalau memang Tuhan, kenapa harus dibangkitkan? Saya kembali pada tesis awal bahwa inilah salah satu bukti bahwa sebenarnya yang diambil itu dari teks yang tidak kanon. Jadi saya berharap ke depan netizen ini atau masyarakat atau jemaat ini tercerahkan dengan hal-hal yang diangkat oleh Dr. Yonatan. Memberikan pemahaman baru bahwa sebenarnya teks Bizantin itulah yang kanon, yang tidak ada kesalahan. Itu yang ineransi. Bahkan terjemahan secara gramatika yang dilakukan oleh Pak Dr. Yonatan ini, ya kalau saya orang awam mungkin bisa mengatakan itu juga bisa. Saya katakan itu ineransi juga. Tetapi kan ineransi kita sudah sepakati bahwa itu adalah yang autograf, kemudian yang disalin kembali berdasarkan konsili, ya itu ineransi. Jadi ini penting untuk disampaikan kepada umat supaya kita paham apa itu kanon, apa yang mana kemudian itu yang benar, yang dibuktikan kesalahannya, dan kemudian ketika orang mengklaim itu salah ya harus buat kajian tersendiri. Saya kira itu sih Pak Fendi tambahan saya. Terima kasih. Iya, Baik, mungkin mungkin saya tambah ya. sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Adrianus, bahwa apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Renatan sebenarnya kan informasi, informasi kepada semua orang Kristen. Nah, kita sebagai orang percaya ini kan sudah bukan waktunya lagi hanya untuk manggut-manggut mendengarkan khotbah-khotbah di gereja. Tapi apa yang diberitahukan, diinformasikan seperti apa yang dijelaskan oleh Dr. Renatan kan perlu kita apa namanya itu cari tahu supaya apa? Supaya menambah wawasan, menambah pengetahuan. Karena ini penting, saya pikir. Nah, jadi bukan waktunya lagi kita pasif, tapi harus aktif ketika ada informasi yang penting teristimewa menyangkut masalah iman percaya, apalagi ini berurusan dengan kehidupan kekal. Kan ini orang Kristen kan diberikan apa namanya pengetahuan, informasi pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Adrianus itu betul. Bahwa kalau kajian itu sebisanya itu dilawan dengan kajian. Supaya apa? Mendidik. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata menyesatkan, membidatkan dan seterusnya. Sudah bukan waktunya lagi saya pikir. Karena ya kita bersyukur orang-orang Kristen sekarang ini ya sudah pola pendidikannya cukuplah. Ya tidak seperti orang Kristen yang tahun 70-an ke bawah. Nah, jadi artinya itu sudah bisa ketika mendapatkan informasi, bisa mencari sendiri, apalagi sekarang dengan adanya apa namanya media sosial, internet, kita bisa cari informasi di mana-mana. Nah, jadi mudah untuk apa namanya mencari tahu apakah yang disampaikan Dr. Renata itu betul atau enggak. Kan sekarang waktunya kan bisa dengan mudah kita dapatkan informasi. Jadi saya pikir itu tambahan saya Pak Fendi. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pembicaraan kita. Tentunya ini kita berharap ya, teman-teman netizen yang sudah mendengar itu bisa memberikan komentar, ya kan, memberikan masukan, mungkin hal-hal yang mungkin akan ditanyakan lagi yang belum jelas. Silahkan, kami menunggu teman-teman netizen semua untuk memberikan komentarnya. Dan kami sangat senang kalau bisa bersama-sama kita belajar tentang sumber teks yang kanon ini. Ini ada satu hal lagi yang mungkin jadi pokok bahasan kita yang sering ditanyakan oleh teman-teman netizen yang selama ini agak tergelitik, ya kan? Artinya begini, ketika Bapak Dr. Yonatan yang dikatakan menerjemahkan Alkitab dari sumber teks yang kanon tadi, ya kan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah ini harus meminta izin dulu kepada lembaga resmi yang ada, entah itu di Indonesia, entah itu yang ada di
mana, mungkin di Amerika dan sebagainya. Apakah perlu hal ini dimintakan izin? Atau semua orang sebenarnya boleh saja membuat terjemahan dan tidak perlu minta izin. Karena kalau saya lihat, saya tidak tahu ya, ada, kalau tidak salah, mungkin 10 terjemahan lebih dalam bahasa Indonesia. Apakah itu juga minta izin kepada lembaga resmi yang ada? Nggak tahu yang resmi yang mana ini maksud. Apakah kan kawan bisa memberikan penjelasan hal ini? Silakan. Ya, Pak Fendi, mungkin saya mau menyatakan begini. Apakah lembaga yang dianggap lembaga resmi itu pernah menerima surat keputusan dari pemerintah sebagai satu-satunya pemegang mandat untuk menerjemahkan Alkitab? Dari saya, Pak Fendi, Ya, dari silakan. dari saya, jadi menurut saya, misalnya itu properti Pak Hengki. Pak Hengki menulis lagu atau mengarang atau apa. Saya wajiblah dapat minta izin ke Pak Hengki. Pertanyaannya, ini akan teks Bizantium. Ini kan milik gereja, milik bapak-bapak gereja. Ini diwariskan oleh gereja untuk warga gereja. Lalu ada Dr. Yonatan Purnomo menerjemahkan atas izin siapa menerjemahkan. Loh, ini kan punya Bizantium, punya gereja. Tidak ada lembaga yang menaunginya. Siapa yang emang ada lembaga mana yang mengeluarkan ini? Hasil konsili itu tadi. Jadi ini warga gereja. Karena ini memang milik gereja. Bizantium ini milik gereja. Tidak perlu minta izin. Diberikan memang warisan itu kepada gereja. Kepada kita semua. Nah, siapa-siapa yang Tuhan karuniakan, ahli bahasa, silakan. Silakan. Jadi kita biblikos, kita menerima. Mungkin ada salah atau ada koreksi. Kita coba, kita berbagi. Jadi teman-teman bisa kirim komentar, bisa mengisinya, nanti kita bisa bahas. Baik di YouTube Sidang Ilahi maupun juga di channel-channel yang ketika Dr. Yonatan Purnomo menyampaikan materinya. Terima kasih, itu dari saya. Ya, saya tambahkan sedikit juga. Baik. Menyangkut masalah tentang aturan peraturan, saya kira kita juga harus tetap mengikuti apa yang menjadi dasar hukum, gitu. Ketika kita menerbitkan ini menjadi Alkitab, memang yang akan terkena aturan perundang-undangan itu tentang isi daripada terbitan, ya kan? Itu kan ada ininya. Tapi yang kita mau ketahui bersama ini pada saat ini bahwa kalau menerjemahkan itu kan ilmu. Jadi siapapun boleh, ya kan? Ketika ilmu ini diterjemahkan berdasarkan pengetahuannya, ya kan? Dia itu boleh ini kan menghakikan gitu loh. Nah, termasuk dari Biblikos nanti dengan terjemahan yang dilakukan Pak Yonatan itu bisa dihakikan. Demikian juga lembaga yang terbesar di Indonesia juga yang mengeluarkan Alkitab itu dia juga melakukan itu, menghakikan dia punya terjemahan gitu loh. Nah, persoalannya kita akan bertabrakan atau bersinggungan di situ kalau kita menjiplak gitu loh. Nanti kalau dibuktikan aja, ada nggak kita dari terjemahan yang dilakukan Pak Yonatan menjiplak atau sekian kandungan kontennya itu ini gitu. Nah, itu mungkin kesinggungan itunya itu mungkin saja terjadi, tapi itu akan bisa dibuktikan gitu. Jadi itu aja kalau kita menyangkut masalah hukumnya, masalah ininya gitu. Masing-masing dengan ininya punya hak kekayaan intelektual tersendiri, bisa dihakikan. Kemudian kalau mau diterbitkan ya nanti ada undang-undang tentang peredaran media ininya gitu. Ya, Baik, saya kawan-kawan, silakan. tambahkan, ya, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Hengki. Ini property rights, hak atas kekayaan intelektual seseorang. Kemampuan menerjemahkan ini bagian dari itu.
Oleh karena itu, yang harus dilindungi adalah ketika hasil ini baru minta apa namanya pendaftarannya ke AHU ya. Ya, Nah, didaftarkan di sana untuk mendapatkan eh, apa namanya untuk sertifikasinya. Saya kira konteksnya di situ. Saya kira itu aja Pak Hengki. Terima kasih Pak Fendi. Baik, kawan-kawan. Wah, luar biasa ini pembicaraan kita ini tidak terasa sudah 1 jam setengah kira-kira ya. Cukup panjang dan memang ini eh, kita banyak berbincang tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan teman-teman kita netizen yang ada di luar, yang ketika mendengarkan pembicaraan di webinar atau seminar Bapak Dr. Yonatan Purnomo, ini mungkin cukup memberikan pencerahan ya. Saya kita berharap semua bahwa melalui acara kita pada malam hari ini yang diberi judul Silakan Datang, Ikutilah Injil. Jadi kita memang ingin berbagi kepada kawan-kawan yang butuh penjelasan lebih lanjut tentang eh, webinar yang diadakan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Nah, di akhir penghujung acara ini, saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari pembicaraan kita tadi, yaitu bahwa Alkitab yang kanon itu adalah Alkitab dari sumber teksnya, bukan Alkitab terjemahan. Ya, yang dikanonkan adalah Alkitab sumber. Jadi yang selama ini itu kita membacakan terjemahan. Nah, sedangkan yang dikerjakan oleh Dr. Yonatan Purnomo itu adalah terjemahan dari sumber teks yang kanon tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, biarlah kita mulai melihat bahwa ternyata gereja sudah pernah mengkanonkan teks Perjanjian Baru, ya, yang sudah diterjemahkan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Hal ini mungkin bisa menjadi kajian atau pencerahan bagi kita untuk kita boleh belajar lebih dalam lagi tentang teks kanon ini. Nah, ikutilah acara-acara yang berikutnya, dan selanjutnya saya akan sampaikan bahwa syarat untuk Alkitab kanon itu harus memenuhi beberapa syarat yang tadi sudah disampaikan, yaitu dibuat oleh lembaga resmi yang berotoritas. Dalam hal ini adalah gereja melalui konsili, gereja yang sah melalui konsili. Nah, kemudian hal ini sudah dilakukan final, ya, sudah selesai pada abad kelima yang lalu. Kemudian yang kedua, Alkitab kanon itu di dalam judul maupun isinya itu harus sesuai dengan teks yang asli dari autograf tulisan para rasul yang disalin kembali persis sama, kemudian itu disalin untuk sampai hari ini dipakai. Jadi artinya sesuai dengan tulisan para rasul pada waktu itu yang sudah dicocokkan di Konsili Kartago tahun 419 Masehi. Kemudian yang ketiga, Alkitab yang tidak mengandung kesalahan atau intoleransi. Ini yang disebut Alkitab yang kanon. Jadi artinya teks ini harus memenuhi kriteria bahwa dia tidak ada kesalahan atau nol kesalahan menurut Dr. Yonatan Purnomo. Kemudian yang keempat, Alkitab yang kanon itu tidak perlu dirubah-rubah atau direvisi. Artinya sudah final, selesai dikanonkan, tidak boleh direvisi lagi. Kenapa? Karena yang menulis sudah wafat, sudah tidak ada, sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Kan tidak mungkin terus direvisi. Ya, jadi kalau sudah direvisi, itu artinya sudah tidak kanon. Jadi kanon itu tidak boleh direvisi. Nah, sedangkan yang ineransi itu artinya 100% benar, tidak ada kesalahannya. Terus itu mencakup autograf dan salinannya dua-duanya. Jadi artinya ineransi, tidak ada kesalahan. Kemudian Alkitab yang tidak kanon itu mengandung beberapa hal, yaitu ada
kesalahan-kesalahan dari sumber teks, ya kemudian ada yang dihilangkan, ditambahi, dan eh, kontradiksi dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh. Tentunya Alkitab yang kita percaya sebagai orang Kristen, yang kita yakini bahwa Alkitab yang pernah diturunkan kepada para rasul oleh Tuhan Yesus sendiri itu adalah yang tidak boleh, yang mengandung kontradiksi, kesalahan, ditambahi, dikurangi. Ya, baik, itu yang bisa kita pahami pada malam hari ini. Biarlah kita akan lakukan lagi untuk pembicaraan yang lebih lanjut. Kalau ada komentar-komentar dari para netizen, silakan ditulis di kolom komentar. Kita akan bicarakan bincang-bincang kita berikutnya. Ya, baik, selamat malam. Sampai berjumpa pada acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak-Bapak yang sudah memberikan tanggapan pada malam hari ini. Saya berterima kasih untuk Pak Adrianus, Pak Yafet, Pak Hengki, dan Bu Indra, dan juga yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Pak Fendi. Terima kasih. Oh iya, Pak sorry Hendi. Pak Igra ya. Pak Hendi. Saya tidak sebut tadi. Ya. Ya, makasih. Ibu.